Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faidatu sadisah, faidah yang keenam. Anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da. Sesungguhnya aku melihat kepada manusia yu'adi ba'duhum ba'da, saling bermusuh-musuhan, sebagian mereka kepada sebagian yang lain, li gharadin wa sababin, karena satu tujuan dan satu sebab. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku terfikir, merenungkan akan firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakum, bagi kalian, aduun, adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwan, maka jadikan syaitan itu musuh. Fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan, maka fahamlah aku bahwasanya tidak ada yang pantas seharusnya dijadikan musuh satu orang pun kecuali syaitan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali kita pautkan hati kita di rumah Allah ini dalam satu hubungan limpahan juga kasih sayang Tuhan. Sebab tak lain dan tak bukan, ketika berkumpul satu kaum di musalla, di masjid atau di rumah Allah apapun, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, akan ditanamkan as-sakinah, wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputin rahmat, wa khaffathumul malaikah, dan akan dikelilingin oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau pada satu bulan yang lalu kita berbicara tentang persoalan saling menjatuhkan, saling menghujat, dan keadaan saling menjatuhkan dan menghujat itu didapatkan minal hasad, adalah karena kedengkian. Dan kedengkian itu bermuara pada 3 cabang: fil mali wal jahi wal almi, pada harta, pada kedudukan, dan pada ilmu. Ini membuat kedengkian. Harta, ya, yang merusak apapun itu harta, ya, ketika rakus dan serakah, maka muncul saling menghujat. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan, karena mereka ingin menumpuk-numpuk harta lalu melakukan humazah dan lumazah, maka Allah kecam, wail, celaka, binasa, hina, rendah, jurang neraka, kata Allah. Nah, maka 3 cabang ini Bapak Ibu, harta, kedudukan, dan ilmu. Kita lanjutkan bahwasannya ternyata ketika kita bicara tentang kedengkian, maka kedengkian ini melahirkan permusuhan.
dan kullul adawati qad turji izalatuha. Tiap-tiap permusuhan itu diharapkan akan bisa hilang, terhapus, berhenti. Illa adawata man adaka an hasad, kecuali permusuhan yang lahir lantaran dengki, maka tak akan pernah hilang. Permusuhan itu sejatinya bisa berhenti, Pak, bisa hilang, kecuali permusuhan yang dibangun di atas dasar kedengkian. Iblis itu dengkinya luar biasa dengan kita. Ketika Allah mengatakan di hadapan malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan Allah ciptakan manusia itu ada paling tidak dua tujuan. Tujuan pertama adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdi, bekerja untuk Allah. Maka di sini terjadilah hubungan antara hamba dengan Tuhan, ya, antara makhluk dengan Sang Khalik. Yang kedua, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi itu khalifah, wakil Allah. Maka tugas kita yang kedua adalah khalifatullah fil ardi, khalifah Allah, wakil Allah. Di sini terbentuk hubungan kita dengan sesama manusia. Maka hubungan kita dengan Allah itu juga mestinya balance dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan ada banyak hubungan-hubungan kita dengan Allah yang bolong, itu diganti dengan persoalan bagaimana hubungan kita dengan manusia. Ada berangkat haji kemudian harus bayar dam. Ketika ada yang dilanggarkan bayar dam, di sana apa yang kita lakukan dengan sesama manusia, kan? Puasa, mohon maaf, terjadi sesuatu antara suami istri, maka salah satu caranya adalah memberi makan. Itu juga hubungan dengan sesama manusia. Maka hubungan dengan Allah itu sejatinya itu seimbang dengan hubungan dengan sesama manusia. Kita datang ke rumah Tuhan, ya, tetapi dengan hati penuh dengan kedengkian dan permusuhan dengan sesama manusia, maka al-hasudu bi kulli ma yaqulu wa yaf'alu, kedengkian bi kulli ma yaqulu wa yaf'al, pada tiap-tiap yang diucapkan dan di dalam perbuatan itu seperti yukidun nar, seperti perbuatan menyalakan api fi zar'i ilmi, yang istilahnya ibarat api, ya, menghancurkan amal yang dia lakukan. Maka al-hasad yakulul hasanati, dengki itu memakan, menghabiskan, mengikis kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang menghanguskan kayu. Bapak dan Ibu, kadang saya merenung, apakah mungkin kita bisa berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan sementara hati kita penuh dengan kedengkian? Maka alangkah ruginya ketika kita mendatangi rumah Tuhan berulang-ulang, kita berangkat umrah berkali-kali, kita berangkat ke rumah Tuhan, tapi sang pemilik rumah tak mau untuk mendatangin kita.
Justru betapa untungnya kita ketika kita didatangin oleh sang pemilik rumah itu. Gimana caranya? Ketika ada orang yang merintih kelaparan, kita tolong, kita bantu. Ketika ada orang telanjang, kita kasih dia pakaian. Tuhan telah mendatangi Anda. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini, Nabi bersama dengan para sahabat lagi duduk, tiba-tiba Nabi mengucapkan, yadlu'ul ana min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Yadlu'ul an, akan muncul sekarang ini seorang laki-laki calon penghuni surga. Ternyata muncul seorang laki-laki dengan wajah masih basah wudunya dan jenggotnya karena dia mau sholat. Besoknya Nabi mengucapkan lagi, yadlu'ul ana min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Beliau lagi yang datang. Kali yang ketiga, Abdullah bin Umar terus memperhatikan yang datang selalu dia. Dan di hari yang ketiga ternyata dia lagi. Maka Abdullah bin Umar kemudian membuat skenario. Ya, boleh Pak. Ya, skenario itu boleh, nggak ada bohong di sana. Dia mengikuti pemuda itu sampai di rumahnya di penghujung kota Madinah. Lalu dia berkata, wahai Tuhan, antara saya dengan bapak saya lagi ada masalah. Saya nggak mau pulang ke rumah. Andailah engkau izinkan saya bermalam 3 malam aja. Maka diizinkan. Ayo Haji Sidin bermalam pada aku menakun seadanya gitu kan. Maka bermalamlah di rumah laki-laki itu selama 3 malam. Dan selama 3 malam itu Abdullah bin Umar terus memperhatikan apa amalan dia. Tengah malam nggak ada salat tahajud, paginya nggak ada salat duha, nggak ada puasa Senin Kemis. Tidak ada satupun amalan-amalan yang istimewa, tapi kok dia katakan calon penghuni surga. Di mana istimewanya? Sampai malam yang ketiga kemudian dia berterus terang, wahai Tuhan, ketahuilah saya ingin jujur kepada Anda mengatakan bahwa saya dengan bapak saya tidak ada masalah. Kami baik-baik saja. Tapi kemarin itu Nabi mengulang 3 kali bahwa akan datang calon penghuni surga. Engkau yang datang, diulang lagi, engkau yang datang. Maka aku pun penasaran apa sih amalannya. Maka kata si laki-laki itu, nggak ada yang istimewa, ya itu tutup amalan kok. Sembahyang 5 waktu, selesai begawi kan, bekerja. Sampai pada akhirnya didesak tidak juga didapatkan jawaban. Akhirnya Abdullah bin Umar pun pamit. Tapi sebelum pamit dipanggil dulu. Barangkali ini wahai Tuhan, mudah-mudahan ini yang jadi alasan kenapa Nabi mengatakan calon penghuni surga. Kata beliau, ketika ada teman, tetangga atau siapapun yang ada, kemudian dia mendapatkan nikmat lebih daripada aku, tak ada dengki di hatiku. Tak ada dengki. Ketika mereka mendapatkan nikmat, aku bahagia. Dan ketika aku mendapatkan apapun yang Allah kasihkan, aku bersyukur. Tak ada pula dendam di hatiku. Bapak dan Ibu, apa kata Abdullah bin Umar? Itulah amalanmu yang istimewa, yang barangkali belum tentu kami bisa mengerjakan itu. Betul ya? Salat tahajud Pak, yakin pian bangun tengah malam salat jam 3 paling tidak ya. Itu anak saya di depan tuh jam 3 udah bangun Pak, kecil ya. Biasa bangun jam 3. Biasa kalau saya mau berangkat kemana ikut dia kan. Maka ulun lebih yakin lagi pian-pian jam 3 setengah 4 udah bangun sholat tahajud. Sholat duha ulun yakin gampang kan pagi, apalagi mumpung di kantor tuh kan ada aula, udah sholat dulu lah
teman-teman yang pegawai. Kadang ada juga yang pertanyakan, bagaimana hukumnya Ustaz? Ini kerja, ini sholat sunat. Ya, nanti aja lah kita bicarakan, saya bilang. Tapi yang jelas sholat duha dikerjakan, puasa kita Senin Kamis kerjakan. Tapi sanggupkah kita ketika ada yang menghina, mencaci, memaki kita, kita kemudian tidak marah? Nabi itu berulang-ulang diludahin, Pak. Ya, kita lihat orang berbeda saja marahnya bukan main. Hanya persoalan paham loh. Saya bilang sama teman-teman, saya berpegang kepada tarjih karena saya Muhammadiyah. Tapi saya tidak mau menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan saya, karena mereka itu juga punya dalil, dan yang jelas mereka saudara kita. Jangankan sama muslim, hanya beda mazhab, bahkan dengan orang non muslim pun itu bukan musuh kita, sepanjang mereka tidak mengganggu kita, bukan musuh. Masih ingat cerita Nabi nyuapin Yahudi buta, pengemis, tiap pagi, setiap suapan dihina. Nabi setiap suapan dihina, padahal dia nggak tahu yang dihina itu yang menyuapin dia makan. Kalau tidak Nabi sudah wafat. Maka Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, adakah amalan Rasul yang belum aku kerjakan? Ada wahai Abah. Apa itu? Nabi tiap pagi nyuapin Yahudi pengemis buta di sana. Tahu yang terjadi? Setiap suapan, Pak, apa omongan dia? Kau kenal enggak dengan Muhammad? Kenapa? Kau jangan dekat-dekat Muhammad. Kenapa emangnya? Oh itu jahat, oh itu penyihir, oh itu gila, macam-macam. Bayangkan Pak, kalau pian sudah menyuapi, disumpahin gitu, bisa kajal lebih hemat tuh makanan. Sampai kemudian si laki-laki tua itu berkata, ini kok beda tangannya? Nabi lembut loh, nggak bisa Nabi itu lembut. Coba bayangkan, sosok laki-laki paling hebat perkasa dihina seperti itu, nggak marah Pak, Nabi Muhammad. Sampai Abu Bakar mengatakan bahwa yang kau hina itu, mana orangnya udah wafat? Siapa dia? Dialah orang yang kau hina, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget si Yahudi itu, dia nangis nyesal. Bayangkan, kita dikit-dikit, waduh, ada hanya karena saya lihat di TV ya, ini 2 bulan yang lalu, ibu-ibu pakai pakaian muslimah, kemudian ada lewat 2 remaja gadis yang pakai kerudung tapi pakai celana jeans, ditariknya kerudungnya Pak. Apa dia bilang? Bahasanya gini, ikam tuh pakai kerudung tapi celana ketat kada pantas. Memang betul nggak pantas, tapi pantaskah kita menarik kerudung orang lain? Di mana letaknya? Akhlak kita, Pak. Ada ustadz beberapa waktu yang lewat menendang sesajen. Itu musyrik katanya. Betul, itu musyrik. Tapi pantaskah kita menendang sesajen itu? Apa ukurannya? Akhlak. Bukankah Nabi diutus itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam? Inilah yang kemudian malaikat itu mengucapkan syahadat. Di saat Nabi menemui Tuhan, mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa jawaban Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi yang mulia ini enggak mau apa istilahnya ego sorangan. Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Malaikat melihat betapa mulianya Nabi yang tidak mau sendirian mendapatkan salam dari Tuhan, tapi mengajak hamba-hamba Allah di belakang sana. Malaikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ternyata syahadat itu diikuti dengan sebuah perasaan takjub kepada sosok yang mulia itu. Ada orang yang abadui, bekamih di masjid Pak, haram itu.
Maka mau dipukulin oleh sahabat, jangan, kata Nabi, dia nggak tahu. Kita ini, ya Allah, padahal jelas kata Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah engkau mencela sembahan yang tidak kepada Allah, apalagi menendang akhlak. Dan bukankah Nabi diutus liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak? Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang berpikirnya begini, aku nih udah sejati muslimnya nih, udah sunnah banget. Padahal lupakah barangkali dahulu semasa kita masih remaja bahkan lebih parah dari dua gadis itu? Dulu kita lupa dulu bagaimana kita. Mestinya bukan seperti itu. Doakan dia atau nasihatin dengan baik. Nggak usah ditarik kerudungnya dia. Ya. Nah, disinilah akhlak saya katakan. Baik Bapak Ibu. Maka ternyata amalan istimewa itu apa? Amalan batin, Pak. Amalan batin itu apa? Sabar, syukur, ridha, ikhlas, tulus, jauh dari dengki dan sebagainya. Itu amalan yang istimewa. Ya. Baik. Di faidah yang keenam kita lanjut. Anni ra'aitun nas, sesungguhnya aku melihat kepada manusia yu'adi ba'duhum ba'dah, saling bermusuh-musuhan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Li gharadin wasababin, karena satu tujuan dan satu sebab. Hati-hati nih musuh-musuhan kita nih. Musuh kita itu sejatinya iblis, Pak. Saya belakangan melihat di grup WA kita itu mulai sudah, saya bilang ini mengacaukan suasana hati sesama muslim, Pak. Apa yang pian lihat di grup WA, Pak? Pertengkaran karena persoalan pemilihan, kan tujuan kan? Beda pilihan, gara-gara beda pilihan aja laki bini berpisahan, sampai hendak jadi kawin ada juga. Coba, jangan kita itu berdebat sesuatu pada satu persoalan yang sejatinya kita sendiri belum terlalu paham. Maka saya cuma mengajak begini, saya tidak mewajibkan memilih, tapi memilih itu bagi saya harus. Ya, satu itu. Yang kedua, coba tahan, jangan kita menyebar apa-apa. Ingat, dosa dengan Tuhan itu Allah Maha Pengampun. Dosa dengan manusia, Pak, pilih-pilih, tapi jangan merendahkan atau mencela yang lain. Biar orang lain mencela pilihan kita, tapi kita jangan mencela pilihan orang lain. Itu aja, Pak. Di mana akhlak? Insya Allah kemenangan ada berpihak kepada kelompok mereka yang berakhlak. Tuhan pilih itu. Jangan kita merusak pilihan kita yang udah nyata-nyata bagus, misalnya dengan kelakuan-kelakuan kita yang pada akhirnya kemudian menjatuhkan pilihan kita itu. Maka saya kadang kalau di grup kampung saya agak ini, mohon supaya jangan terjadi keributan, jaga kondisi lingkungan kita, karena mulai panas nih, Pak, ya, mulai panas situasi ya. Ulun ya memilih, pasti memilih, tapi kadang harus menjatuhkan, karena tiga-tiganya bagi ulun tetap muslim ketiga-tiganya. Isu apapun yang terjadi itu hanya isu untuk saling menjatuhkan, tadi karena kedengkian, biasa gitu. Saya tidak menyebut siapa-siapa, tapi yang jelas yang rusak itu yang di bawah, Pak. Yang di atas tuntung berdebat, minum mandinya, bersalaman, ketawaan, minum kopi sama-sama, tuntung kan berkawan mulan. Kita dahulu merasa kalau berhimat sudah berhual, kita berkelahi, berkawan sekalinya. Yang dulu musuh jadi kawan, yang kawan jadi musuh, kok kita yang ribut? Ya, maka mohon ini bahwa itu bukan musuh kita.
Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku terfikir firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya musuh kamu itu syaitan. Dan permusuhan kita dengan syaitan itu diawali dari sebuah kedengkian, dengkinya iblis dengan Adam. Di mana letak kedengkian mereka? Karena mereka ingin jadi khalifatullah, khalifah Allah. Khalifah jangan dalam paham yang sempit ya. Ini khalifah dipahami yang khalifah ini yang kekhilafahan. Saya nggak sepakat itu. Ya. Tapi saya juga tidak lantas kemudian menolak paham mereka. Kan paham tadi. Saya dengan teman-teman yang berpahaman khilafah, kita berteman, tapi mohon maaf saya nggak sepakat gitu. Saya nggak sepakat, tapi saya berteman dengan mereka. Jadi perbedaan tidak mesti membuat kita harus bertengkar kan gitu. Saya tidak sepakat harus satu kekhilafahan, nggak sepakat saya itu. Tapi saya menghargai pendapat mereka dan boleh jadi mereka benar, iya kan? Hormati pendapat mereka. Siapa tahu kita yang salah. Dan toh kalau misalnya mereka berjuang maksimal, itu hormatin, ya. Karena bagaimanapun ini persoalan paham, kadang harus kita yang paling benar, ya. Nah, baik. Maka aku terfikir firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata, fattakhiduhu aduwan, maka jadikan dia musuh bagimu. Fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghayra syaitan, maka aku pun tahu bahwasanya tidak ada yang pantas kita jadikan sebagai musuh kita kecuali syaitan. Bahkan pendosa sekalipun, Pak, pemaksiat sekalipun, karena siapa yang nggak berdosa kita? Ada? Kadangkala Allah menguji kita dengan dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak selalu merasa paling benar. Karena ketika kita merasa paling benar, kita ingat bahwa kita dulu pernah punya dosa. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak merasa pernah melakukan kesalahan, disitulah letaknya kemudian kesalahan yang paling besar ada pada kita. Maka nggak semua bersih, Pak, ya. Memang sengaja Tuhan bahwa kita itu dijadikan manusia. Dan sumil insan linisani, manusia tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Maka yang terbaik bagaimana? Terus kita berprasangka baik dengan orang lain, terus kita berhusnudzan dengan orang lain. Apa yang terjadi, Pak? Ketika kita husnudzan, hati tenang, damai, bahagia. Tapi ketika kita prasangka jelek aja, waduh, kacau, Pak. Kita sorangan yang pusing. Di rumah tangga tuh kalau bini tinggal prasangka dua laki, bebaya laki masuk ke dalam kamar mandi, HP laki dibukai, tak dilihat WA, ada tulisan hai say hamuk, padahal saya itu siapa? Saipul, dikira sayang, hamuk, panci tak kamu halaki, kesian laki tadi. Nah ini yang terjadi, Pak, ya. Baik. Al-faidatus sabi'ah, kita habisin aja karena nanti kita masuk pada sisi, kalau ini kan masih faidah kita ngaji. Yang kedua, bagaimana kita nanti di bab berikutnya bagaimana kita mencari guru, ya. Karena guru itu apa istilahnya dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu yusbihul fallah, seperti petani, ya, seperti petani yang yakla'u syauq, mencabutin duri, wa yukhrujun nabatatil ajnabiyah, dan menghilangkan rumput tumbuhan pengganggu. Itu satu. Yang kedua seperti supir yang tahu jalan, yang punya GPS, yang dia GPS-nya bukan punya GPS lagi, Pak. Maka seorang guru itu bukan sekedar hanya aliman, bukan hanya alim, karena guru itu kan pewaris Nabi, ya. Dia adalah apa, melanjutkan Nabi. Jadi, kalau kita baca pada bab guru itu dia adalah pewaris Nabi.
Dan ingat, Islam itu adalah agama ilmu, bukan agama nasab. Hati-hati nih. Islam itu agama ilmu, bukan agama nasab. Karena kalau Islam itu agama nasab, kultus kita. Maka kemudian yang menjadi pewaris Nabi siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Nah, itu ada ininya. Kalau di situ disebutkan ada banyak ya, nanti kalau kita lihat kriteria-kriterianya, istilahnya kayak supir tuh Pak ya. Ketika menemukan jalan buntu, dia tahu jalan lain untuk menuju satu tujuan. Ingat, tujuan kita tuh Allah, tapi jalan tuh bisa beda-beda, bisa macam-macam. Tujuan saya Masjid Mujahidin, mulai Taluk Dalam. Ada yang pian Masjid Mujahidin tujuannya, tapi mulai Kampung Arab. Masa ulun paksakan pian salah mulai Kampung Arab, mulai Taluk Dalam, rumahnya di Kampung Arab sana. Nah, maka beda-beda. Pas lagi kemacetan jalan, nggak ada jalan, kita bingung. Supir paham, oh jalan sana, yang penting sampai. Nah, itu kan, jadi jalan tuh banyak. Nah, nanti kita bahas tentang itu. Tapi ini dulu al-faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh. Anni ra'aitu kulla ahadi yas'a bijiddin. Sesungguhnya aku melihat tiap-tiap orang itu yas'a itu berusaha, bijiddin, berhimat, bersungguh-sungguh ya, berhimat. Wa yajtahidu bimubalaghatin li talabil quti wal ma'ashi, dan bersungguh-sungguh apa istilahnya, li talabil qut, mencari makan, wal ma'ashi, dan kehidupan. Bihaitsu yaq'u bihi fi syubhatin wa haramin, sampai-sampai di mana dia menjatuhkan dirinya di dalam perkara yang syubhat dan haram. Wa yudillu nafsahu, dan merendahkan dirinya. Wa yanqusu qadrahu, dan menjatuhkan, mengurangkan harga dirinya. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka aku terfikir firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah binatang apapun ya, dabbah itu binatang yang di muka bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah kasih dia rezeki. Jadi gini Pak, Tuhan itu adil ya. Tuhan itu selalu mengasihkan apa yang kita yakinin, bukan apa yang kita inginkan aja. Yakin. Saya selalu berpegang gini, apa yang diajarkan Nabi, kalau kita betul-betul ngikutin, maka hidup itu nyaman. Apa istilahnya? Contoh kasus saja. Orang menikah Pak, kenapa ketika ada orang datang ke Rasul, ya Rasul saya miskin, kata Nabi kau nikah. Ada yang belum nikah belum nih? Mana yang belum nikah? Kalau mau sugih nikah ya. Kemudian datang lagi, ya Rasul sudah, ya Rasul belum nikah lagi. Nah ini. Tapi gini, kalau kita betul-betul ngikutin sunnah Nabi, semua, bukan cuma nikahnya aja ya. Dan jangan bohong, karena kadang-kadang kalau banyak orang tuh istilahnya, ini yang kemudian muncul di dalam beberapa mazhab. Kenapa Imam Malik itu menghukumkan dalam persoalan munakahat, saksi itu kada wajib Pak? Dalam pernikahan saksi itu kada wajib. Kenapa? Yang penting i'lan, kata beliau. Kenapa kada wajib? Karena banyak orang nikah ada saksinya, tuntung pernikahan sembunyian kan, kada pakai sah, kemana-mana kada yang tahunya. Ada yang lain gitu, berbayar 100 meter dari masjid, turunakannya bini, takut ketahuan jamaah. Oh banyak Pak, ke saya tuh banyak cerita-cerita dan curhatan-curhatan itu. Dia cerita banyak, saya tembak langsung, ini kawannya. Kopian tahu Ustaz ya? Jelas saya tahu, banyak orang curhat tentang dia. Tapi gini intinya, tidak wajib. Tapi sekali lagi, di dalam mazhab Syafi'i saksi itu wajib ya, saksi wajib. Nah,
Isya ya. Oh 5 lagi. Nah baik. Contohnya gini ya, tentang orang menikah kata Nabi, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Dia akan kaya. Di mana posisi kekayaan itu dia dapatkan? Betul dia akan kaya. Gimana caranya? Diawali dari mulai apa istilahnya? Makanya saya selalu bilang gini. Allah itu di Quran ketika bicara tentang rumah tangga itu ayatnya ratusan, Pak. Maka penekanan mahar di awal itu salah satu keberkahan. Mahar itu berkah. Gimana caranya supaya berkah tadi? Mahar itu adalah sebuah penghormatan, kemuliaan yang diberikan kepada pasangan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada dia. Maka seharusnya laki-laki kalau mengasih mahar dengan bini itu banyaki. Dan bentuknya mestinya yang berharga. Kan kebanyakan kita Pak, seperangkat alat sekolah, seperangkat alat sholat ya. Ada orang nanya, Ustaz mana utamanya, alat sholat apa bentuk ini cincin atau duit? Saya bilang duit, ya kan? Wajah tampan, duit kededa. Bo, gagah ganteng boy, duit kededa. Pakai juga kan, lagi ibu-ibu kan. Nah, penting sekali juga itu. Maka saya selalu tekankan duit. Kenapa? Di situ nanti melahirkan keberkahan kalau kita ikhlas. Yang kedua, nih ibu-ibu pasti senang banget nih. Suami kalau punya duit berapapun julung bini beratan himong tuh binian. Bu, sepakat gak bu? Oh, nyata sepakat ibu-ibu kan, kasih bini semuanya, Menteri Keuangan. Kenapa? Keberkahan akan ada di sana. Ya. Nah, tapi itu satu saat nanti pada bab tentang mahar ya. Saya selalu bilang gini. Juga dalam kehidupan ini Pak ya, saya selalu punya prinsip gini. Kalau kita lahir dalam keadaan miskin itu bukan salah kita. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin itu salah kita. Itu salah kita. Di mana kesalahannya? Loh, Tuhan itu sedang mengatur kok dengan kita. Kita memanajemennya, Pak. Kan sudah dijelaskan sini. Apa orang melihat, orang memahami kemuliaan itu diantaranya kata Al-Imam Al-Ghazali pada bab yang di atas kemarin adalah dengan berlimpahnya harta, dengan apa berpoya-poya, dengan pemborosan. Nah, di situ yang kemudian buat kita nggak bisa maju. Padahal hidup itu sejatinya yang paling enak maju. Kayak kita nyetir mobil yang enak kan ke depan, bukan ke belakang. Nah, baik nanti sekali waktu kita bahas ya kaitan rumah tangga yang saya bilang bentuk keberkahan tadi. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku pun terfikir akan firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha fa'alimtu anna rizqi 'ala Allah Ta'ala wa qad daminah, maka aku tahu bahwa rezeki itu Allah yang menjamin. Fashaghaltu bi'ibadatihi wa qata'tu tam'i amman siwah, maka aku pun fokus ibadah dan aku putuskan ketamakanku kepada yang lain. Barangkali ini dulu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.